Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ahibati fillah rahimakumullah. Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab yang akan kita kaji bersama pada kesempatan kali ini yaitu bab hal yaqulu sayyidi. Qala Amirul Mu'minina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, babu hal yaqulu sayyidi. Bab apakah boleh seorang mengatakan sayyidi, wahai tuanku. Dalam bab ini ada dua hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu hadis nomor 210 dan 211. Sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tarjamah atau bab yang disusun oleh Al-Imam Bukhari ini di antaranya menunjukkan pendapat beliau terhadap hadis-hadis yang akan disampaikan. Begitupun bab yang beliau kasih nama pada kesempatan kali ini yang akan kita baca dengan kalimat interrogatif, kalimat tanya. Bab yang sebelumnya beliau dengan memastikan bab takbilil yad, bolehnya mencium tangan. Kalau sekarang dengan kata pertanyaan, Di antara para ulama mengatakan bahwa ketika Al-Imam Al-Bukhari menamai judul babnya dengan pertanyaan, bahwa di sana ada khilaf di antara para ulama yang beliau ta'adduban bi khilafi al-ulama, beradab dengan khilafnya para ulama. Oleh karena itu di dalam hadis yang dua ini, yang pertama nanti membolehkan mengatakan sayyidi, yang kedua sepertinya tidak membolehkan mengatakan sayyidi. Ini sangat penting sekali melihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang suudzon, mungkin suudzon. Kalau misalkan kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, waduh, ini gak pakai sayyidina nih, ini kayaknya orang gak cinta kepada Rasulullah. Gitu kan, ini gak pakai sayyidina. Ataupun sebaliknya, ketika ada orang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wah, ini gulu nih, terancam kesyirikan. Ini pun memang terjadi, antara penyebutan sayyidina dan tanpa sayyidina. Dan Imam Al-Bukhari memasukkannya ke dalam adab ini, artinya bukan sesuatu yang serius yang membuat seorang harus berperang dikarenakan apa? Sayyidina dan tanpa sayyidina. Kita bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukuna war rabbu Allah azza wa jalla. Hadis yang kedua, qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bin al-Fadl qala haddatsana Abu Maslamah
an Abi Nadrata an Mutarrifin qala qala Abi intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidu Allah qalu wa afdaluna fadla wa a'zamuna qawla qala faqala qulu biqaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Baik, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati, hambaku. Abdi itu bahasa Indonesianya hamba, budak, sahaya. Nah, tapi terkadang digabungkan jadi hamba sahaya. Saya buka di kamus bahasa Indonesia, hamba itu maknanya sahaya juga diantaranya. Sahaya diantaranya budak juga. Mungkin hamba sahaya itu kalau dalam bahasa lainnya seperti miskin, papa mungkin ya. Kalau dalam bahasa Sundanya goreng, patut gitu. Udah goreng taman patut. Jadi hamba sahaya itu segala-gala, diterjemahkan segala-galanya hamba. Ya. Nah, hamba itu tergantung diidofatkan, tergantung disandarkannya kepada siapa. Kalau disandarkannya kepada Allah jadi Abdullah, hambanya Allah. Hambanya Allah itu ada yang umum, mencakup seluruh makhluk, al-muta'abbad, yang ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di langit, yang di bumi, yang bergerak, yang berdiri, yang duduk, yang mati, yang hidup, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ada hamba yang khusus. Siapa mereka, Ustaz Teguh? Ya. Hamba yang khusus itu siapa? Ini udah mengeluh saja nih. Hamba Allah yang khusus itu siapa? Hamba Allah yang khusus? Masya Allah, al-mu'minun katanya. Kata yang bertanya, hamba yang khusus itu orang-orang mukmin yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mutlak penghambaannya, baik yang hamba yang sifatnya umum ataupun yang khusus. Ada juga hamba ketika dikaitkan kepada seorang sayyid, kepada seorang tuan. Maka ketika dikatakan abduhu, hamba yang terbatas. Ya. Karena kalau dijual budaknya bukan menjadi miliknya lagi. Udah berpindah ke pemilikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mau dijual, mau apa, budak-budak itu tetap mereka hamba sahaya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun kalau disandarkan kepada hamba apa? Hamba hukum. Berarti budak hukum, artinya pelaksana hukum, Pak polisi. Hamba budak nafsu, berarti apa? Dia diperbudak oleh nafsu dan lain sebagainya. Nah, di sini ada larangan, janganlah seorang mengatakan kepada budaknya abdi. Kalau budak itu laki-laki, oh amati. Kalau budaknya perempuan. Mengapa demikian? Ada dua alasan. Pertama, ta'adduban billahi azza wa jalla. Ini sikap adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hak ubudiyah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, saddu bab asyirk. Menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah, pertanyaan selanjutnya, larangan ini adalah larangan litahrim, pengharaman yang mutlak, au litanzih, au lil karahah,
untuk suatu yang makruh, maka jawabannya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari menamakan babnya babu karahiyati at-tatawwulu 'ala raqiq. Bab yang tidak boleh tatawul itu berlebih-lebihan, ya, taraffu terhadap kalau seorang mempunyai budak, tahu ya? Budak tahu kan? Budak hamba saya yang sekarang nggak ada. Ya. Jangan tarafu, jangan menyombongkan diri, ya, sehingga memanggilnya abdi atau amati. Imam Bukhari mengatakan bab karahiyah, dimakruhkan. Ini masih umum, makruh itu bisa haram, bisa karahiyah itu bisa haram, bisa apa? Litahrim, bisa litanzi, bisa ya suatu yang haram yang larangannya itu sangat tegas, bisa makruh larangannya apa? Tidak tegas. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam syarahnya bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Bukhari tidak boleh mengatakan abdi wa amati itu adalah lil karahah, ya, untuk suatu yang makruh. Kenapa? Karena Imam Bukhari selanjutnya menuturkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sahihnya, was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan abd, ya, kepada manusia sendiri, ibadikum wa imaikum, ya. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud larangan seorang tuan memanggil wahai hamba abdi ataupun amati, ya, kalau misalkan ala sabili ta'azum, karena dia membanggakan diri, wah ini budak-budak saya, ya, ini makruh. Tapi kalau ala sabil at-ta'rif, memperkenalkan ini budak saya, hadza abdi, ini hambaku. Nah, seperti kita mengenalkan misalkan nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, 10 tahun akan datang, misalnya dikenalkan nanti Mudir Mahad Al-Matub Syekh Muhammad, ke depan, itu bukan lita'adub tapi lita'rif, ya, itu tidak mengapa, ya. Jadi ini babnya sangat luas sekali. Kalau misalkan ta'adzum, jangankan mengatakan hamdi, menampilkan seseorang dengan niatan kita ta'adzum, itu pun akan masuk ke dalam larangan lil karahah, ya. Jadi larangan seorang mengatakan abdi wa amati yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar adalah lil karahah, dan kalau itu untuk ta'rif maka tidak mengapa. Wala yakulannal mamluk, dan tidak pula seorang hamba mengatakan Robbi wa Robbati kepada tuannya, ya, Robbi wa Robbati kepada tuannya. Kenapa? Karena Ar-Rabb adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Rabb itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqurihalahul mudahah, maka tidak boleh, ya, kita menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hanya dalam namanya, ya. Maka dalam hadis ini dikatakan kita atau seorang hamba tidak boleh memanggil Robbi wa Robbati, dan ini pun dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa di dalam ayat Al-Quran, Udhkurni inda rabbik, misalkan perkataan siapa? Perkataan Yusuf kepada temannya yang di penjara itu, ya, yang selamat. Udhkurni inda rabbik. Di sini rabbik kepada apa? Tuan atau raja si teman Nabi Yusuf alaihi salam, atau irji' ila rabbik, ya. Jadi ini pun hukumnya adalah larangannya lil karahah. Adapun kalau diidhafatkan kepada benda-benda atau nama-nama kepada benda seperti misalkan Rabbul Mal, apalagi Rabbul Bait, pemilik rumah, pemilik harta, itu adalah tidak mengapa. Wal yakul, nah ini selanjutnya, tapi hendaklah seorang budak itu mengatakan fataya
wa fatati. Jadi bukan abdi wa amati, tapi mengatakan fataya wa fatati. Artinya kalau fata itu kan anak muda, laki-laki, fatati anak muda perempuan. Yang dimaksud dengan di sini adalah pelayan. Wahai pelayan, pelayanku. Cukup dengan fataya wa fatati. Kalau bahasa kitanya pelayan, ya. Wahai pelayan. Ya. Wasayyidi wasayyidati. Nah, sementara seorang hamba saya, seorang budak mengatakan kepada tuannya bukan Robbi wa Robbati, tapi dengan sayyidi wa sayyidati. Nah, ini dia syahid di dalam hadis ini bahwa seorang hamba saya boleh mengatakan sayyidi wa sayyidati dan tidak boleh mengatakan Robbi wa Robbati. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kenapa di dalam hadis ini dikatakan boleh mengatakan sayyidi wa sayyidati, Robbi wa Robbati, padahal kedua-duanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb dengan alif lam itu nama Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid juga itu nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ya, kemungkinan besar bahwa As-Sayyid itu masih ikhtilaf. Ya, dikatakan ismun min asma'illah karena hanya disebutkan di dalam hadis yang akan kita baca saja. Sementara Ar-Rabb sudah muttafaq di antara para ulama, disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya. Jadi intinya bahwa kita boleh mengatakan sayyid wa sayyidi atau sayyidati kepada Tuhan atau kepada orang-orang yang dianggap bisa disebut sayyid wa sayyidah. Seperti kalau sambutan Ustaz Jawawi kan, kalau sambutan di sini hadir siapa tuh? Camat, hadir siapa? Kepala desa, biasanya Sayyid Anwar Sadat. Sayyid Anwar Sadat. Nah, itu boleh saja ya, asal jangan pakai as-say dengan alif lam, karena as-siyadah al-mutlaq itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Hasan bin Ali, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini, pada Hasan, ya, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang pemimpin sayyid. Kemudian perkataan Umar ibn Khattab kepada Abu Bakar, ini dalam riwayat Imam Bukhari juga, Abu Bakrin sayyiduna a'taqa sayyidana. Ya. Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar adalah sayyiduna, pemimpin kita, ya, dan telah memerdekakan pemimpin kita. Sayyidana siapa? Bilal ibn Rabah. Ya. Kemudian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraidah ketika meminta Sa'ad bin Mu'adz untuk menghukumi mereka. Ketika datang Sa'ad, Rasulullah mengatakan kumu ila sayyidikum, ya, bergegaslah kepada pemimpin kalian. Ini adalah kata-kata sayyid kepada orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan dengan syarat apa tadi? Bukan dengan alif lam yang menunjukkan siyadah al-mutlaq, yang itu tentunya milik Allah Subhanahu wa taala, karena di antara makna Rabb adalah as-sayyid. Selanjutnya hadis yang kedua dari Mutarrif qala abi intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Bani Amir. Faqalu, ketika mereka sudah sampai, yaitu utusan Bani Amir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung memuji Rasulullah. Anta sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Kemudian Rasulullah mengatakan qala as-sayyidu Allah. Sayyid itu, pemimpin itu adalah Allah. Qalu, mereka berkata lagi, wafdi Bani Amir mengatakan lagi, wa afdaluna fadla,
wa a'dhamuna taula, engkau pula orang yang paling mulia dan orang yang paling berwibawa. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu biqaulikum, silakan katakan apa yang barusan kalian katakan, wala yastajriyannakumus syaitan, akan tetapi jangan sampai kalian ditunggangi syaitan atau diperalat syaitan. Di dalam hadis ini ketika Abdullah bin Syihir di sini ya, tidak disebutkan namanya, ikut dengan utusan Bani Amir untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sampai dan bertemu dengan Rasulullah, mereka langsung memuji Rasulullah, anta sayyiduna. Ini syahidnya, engkau adalah pemimpin kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, as-sayyidu Allah. Ya. Sayyid itu sayyid yang mutlak, pemimpin yang mutlak, itu tuan yang mutlak itu adalah Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis di sini tidak ada larangan, kata beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sayyidina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada larangan. Seperti orang yang begini, ketika Kang Pardi misalkan, Abu Akbar berkunjung ke Kang Pardi ke rumahnya, Masya Allah Kang Pardi koleksi mobilnya banyak sekali nih, ada Ferrari, ada. Kata Kang Pardi, ini mah titipan Allah, ya. Ini mah titipan Allah. Itu tawaduan. Bisa dicerna gak? Artinya bukan melarang untuk memuji kan? Hanya menyerahkan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji, as-sayyidu Allah. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, dan Rasulullah mengatakan itu kenapa? Karena Bani Amir itu hadithul ahad bil Islam, mereka baru masuk Islam. Ketika mengatakan sayyid itu ada makna yang berlebih di sana, karena kebiasaan orang-orang Arab ketika sayyid itu adalah yang diperintahkannya harus dilaksanakan, yang dilarangnya harus dijauhi. Ada pengkultusan terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Maka ketika Rasulullah mengatakan as-sayyidullah, ingin menguatkan bahwa kepemimpinan mutlak, tuan yang mutlak itu hanyalah milik Allah, jangan sampai mengkultuskan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalil pendukung yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Riwayat Muslim, aku adalah pemimpin Bani Adam kelak pada hari kiamat. Jadi kalau kita perhatikan mayoritas ulama, bahkan hafil ittifaq, ya, ulama tidak ada yang melarang untuk mengatakan sayyidina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar pembacaan sholawat. Apa? Di luar pembacaan apa? Sholawat. Ya, saya ulangi lagi, sependek pengetahuan saya, tidak ada ulama yang melarang mengatakan Sayyidina Muhammad di luar apa? Pembacaan sholawat. Adapun ada yang melarang atau khilaf adalah memasukkan kata Sayyidana atau Sayyiduna di dalam pembacaan sholawat. Ya. Hal ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Dalam khilaf ini Imam Ibnu Hajar lebih mengatakan memilih kalau misalkan di dalam sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan ittiba'ul alfad al-ma'thur arjah, mengikuti lafad yang datang dari Rasulullah SAW itu lebih kuat. Karena Rasulullah ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana ketika kami ingin bersolawat kepadamu, maka Rasulullah mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ditambahi dengan Sayyiduna. Ya, tanpa ditambahi dengan Sayyiduna. Itu yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian kalau dikatakan kan itu mah Rasulullah, ya, gak mungkinlah Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita mah kan harus tahulah, ngerti. Ya, seperti orang tua yang tidak mau dihormati, tetap kita harus menghormati. Jawaban
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalau itu yang kita pahami sama dengan apa yang dipahami oleh sahabat dan tabi'in, niscaya sahabat dan tabi'inlah yang akan mendahului kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, bukan kata saya, karena saya belum membaca semua hadis. Kata Imam Ibnu Hajar, tidak ada satu riwayat pun dari sahabat, tabi'in dan tabi'in yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, orang yang saya tahu sangat memuliakan Rasulullah, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau di dalam kitab Al-Um, ketika pembukaan cukup mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sama sekali bukan berarti menunjukkan ketidakberadaban kita dengan Rasulullah, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan ittiba'ul alfaz al-ma'thur arjah, mengikuti lafaz yang diajarkan Rasulullah itu tentunya lebih beradab. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kesimpulannya pertama, Sayyid mengatakan Sayyid di antara sesama, ya, orang jabat misalkan kepala desa dan lain sebagainya, itu dibolehkan sebagaimana hadis-hadis yang telah disampaikan dari perkataan Abu Bakar, Umar, perkataan Rasulullah kepada Hasan, kepada siapa lagi? Kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sementara Sayyiduna kepada Nabi Muhammad ittifaq di luar pembacaan sholawat, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, tidak ada yang mengingkari hal ini, ya. Yang ketiga, pembaca tambahan Sayyiduna di dalam sholawat, baik sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat atau sholawat-sholawat yang lainnya, lebih baik, ya, ditinggalkan sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atau kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.